Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia pertemuan kedua ya, tentang informasi penting. Yo, sebelumnya saya jelaskan dulu paragraf. Setiap paragraf itu terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah kalimat bahasan utama pada suatu paragraf. Biasanya kalimat utama itu terletak di awal atau di akhir paragraf. Ya. Sedangkan kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utamanya. Kalau kalimat utama biasanya kan umum ke khusus ya, tapi kalau kalimat penjelas dari khusus ke umum ya. Kalau kalimat penjelas itu menjelaskan. Kemudian ide pokok. Nah, pasti kalian akan menemukan yang namanya ide pokok. Ide pokok itu berbeda ya dengan kalimat utama. Kalau ide pokok itu inti dari kalimat utamanya. Jadi kalau kalimat utamanya biasanya, misalkan kalimat utamanya di awal paragraf biasanya sampai titik ya. Nah, dari awal sampai titik. Tapi kalau ide pokok itu intinya apa dari kalimat utamanya. Kemudian informasi pentingnya. Nah, informasi penting itu adalah inti masalah yang dibahas dalam bacaan. Nah, di sini aspek pada informasi penting itu ada apa saja? Ada apa saja? Yang pertama, yang pasti ada kata tanya. Ada kata tanya apa? Itu menjelaskan suatu hal. Apa yang dimaksud dengan misalkan apa yang dimaksud dengan paragraf. Nah, seperti itu apa. Kemudian yang kedua adalah bisa siapa. Siapa itu menanyakan seseorang. Kemudian yang ketiga itu adalah di mana, berarti itu menanyakan tempat peristiwanya, tempat peristiwanya. Yang selanjutnya adalah kapan, itu menanyakan waktu, kapan itu peristiwa terjadi. Kemudian mengapa, sebab, akibat. Kalau pertanyaan pakai kata mengapa, berarti jawabnya harus ada kata karena. Dan selanjutnya adalah bagaimana atau berapa. Bagaimana itu menanyakan tentang proses terjadinya sesuatu. Kemudian kalau berapa itu bisa menanyakan tentang jumlah. Nah, ini ada aspek-aspek pada kalau kita mau mencari informasi penting. Nah, kita kasih contoh. Misalkan contohnya ya. Contoh, misalkan pada teks di sini proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima dan 9 Agustus di kota Nagasaki, Jepang. Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Nah, ini peristiwa ini diambil Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Nah, ini ada 3 paragraf ya di sini. Nah, informasi yang didapat. Sebenarnya banyak sekali informasi yang didapat dari teks tersebut ya, tapi karena ini hanya memberikan contoh ada 3. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan terjadi pada tanggal 17 Agustus 45. Nah, di teks bacaan ada. Kemudian teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, itu terdapat di paragraf kedua kalimat pertama. Kemudian proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, itu ada di paragraf ketiga paragraf ketiga kalimat pertama. Nah, ada lagi informasi yang lain yang bisa didapat. Ini hanya 3 contoh saja.
Kemudian kita akan membuat peta pikiran dari informasi-informasi yang kalian dapat. Peta pikiran seperti ini. Nah, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini judulnya. Jadi yang tengah itu judulnya. Kemudian pertama, apa yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia? Nanti silahkan kalian, kalau misalkan Ustazah minta kalian buat peta pikiran, silahkan ditulis pertanyaannya beserta jawabannya sekalian. Apa yang menjadi tonggak sejarah Indonesia ada di bacaan tersebut. Yang kedua, siapa yang menyusun teks proklamasi? Masih ingat yang menyusun teks proklamasi? SMA Proklamasi. S. Soekarno, M. Mohatta, A. Ahmad Subarjo. Kemudian yang ketiga itu ada di mana tempat penyusunan teks proklamasi? Tadi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Kemudian kapan kota Hiroshima dibom atom? Tadi tanggal berapa? 6 Agustus 1945. Mengapa tanggal 17 menjadi peristiwa penting? Karena terjadi proses kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, bisa pakai kata berapa, bisa pakai kata jumlah, gitu ya. Misalkan berapa orang yang menyusun teks proklamasi, atau di nomor berapa, apa namanya, alamatnya, gitu juga bisa. Bagaimana prosesnya. Nah, tugas ya buat kalian, buatlah peta pikiran. Jadi kalian silakan membuat peta pikiran beserta jawabannya. Berarti pertanyaan dan juga jawabannya sekalian yang ada di buku paket Erlangga halaman 20. Jadi situ ada bacaannya, kemudian kalian silakan buat peta pikirannya dan jawabannya sekalian. Itu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.